Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan. Baru Hashem Pak berkata Nandar tadi, olam. Sebentar, Pak jangan Nandar, dipotong dulu. Pak Nandar Jangan tadi dipotong itu dulu, ayat aku belum berapa tadi selesai. yang di Quran itu? Yang di Quran itu tadi Pak Nandar, ini biar saya buka, biar saya baca. Ini dulu, Nanti biar kita dicek. jawab dulu yang ayat ini dulu. Belum selesai. Aku belum ke poinnya ini. Sudah, jangan panjang-panjang. Ini satu ayat dulu, Nah, ini kita nggak jawabannya objektif jawab. ini. Nggak Jadi objektif ini. Karena Ayat Quran tadi yang dikutipnya itu lucu itu. Ayat Al-Quran yang dia kutip itu menarik itu. Ada siapa? Legoyim Yorsi yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Dengarkan saya dulu. Dan kalau teman-teman Kristen menyatakan bahwa batu penjuru ini adalah Yesus, itu adalah ketololan yang sangat tolol. Kenapa saya katakan demikian? Kamu yang tolol. Udah ya Pak. Sebentar, Boleh saya dulu ya, boleh. Kamu yang tolol. Kamu bahasa kamu mulut besar, kamu tolol. Dia sengaja mancing. Dia sengaja mancing. Kamu yang tolol. Kamu yang tolol. Saya disuruh Pak Yusuf untuk ini, untuk tolol. Saya disuruh Pak Yusuf untuk satu persatu saya tuntun. Sebentar ya. Nah, gini, sebentar ya. Di dalam Galatia 5 ayat 9. Udah cukup lah Pak Nandar, udah cukup ya. Cukup Nandar, kamu tolol Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu ya. Yang mana si Yusuf Manubulu ini memang benar-benar sudah membabi buta ya. Menyerang semua ustadz. Dan kali ini yang jadi sasaran adalah Ustadz Yonatan Nandar, yang mana topik yang dibahas adalah perihal tentang batu penjuru yang terdapat di dalam Bibel ya. Nah, Kristen sangat menolak keras dengan ayat ini, yang batu penjuru yang dimaksudkan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Kristen tentunya mati-matian untuk menolak ini, karena untuk memperkuat mempertuhankan Yesus ya. Sementara Ustadz Yonatar sendiri menguraikan perihal kata batu penjuru tersebut berdasarkan kepada original teks-nya ya, dari bahasa asli. Nah, tentu kalau kita mau jujur, apabila kita ingin mengetahui makna atau maksud dari suatu ayat, tentu kita harus merujuk kepada kaedah dan pembacaan bahasa tersebut, ilmu bahasa tersebut ya, dan juga berdasarkan teks aslinya. Dan bagaimana juga nanti pendapat beberapa orang Kristen terhadap hal ini, dan juga ada beberapa saudara Muslim kita yang ikut memberikan pendapatnya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan di-share, serta kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkembang dan berkiprah guna membentengi umat dari upaya pemurtatan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pada malam hari ini kita akan diskusikan tentang salah satu video atau ceramah yang disampaikan oleh Nandar dengan mengatakan di dalam Matius 21 bahwa yang dimaksudkan dengan batu penjuru itu adalah menunjuk kepada Muhammad.
Nah, ini adalah pernyataan yang sangat menyesatkan bagi banyak orang. Oleh sebab itu kita harus luruskan supaya Injil kebenaran itu jangan sampai diputarbalikan oleh orang-orang seperti ini. Apalagi dia ngaku-ngaku dulu dia dari Kristen, ya. Ini pengakuan yang sangat tidak jelas seperti yang saya sudah utarakan tadi. Nama Nandar dihubungkan dengan Yonatan itu nggak nyambung sama sekali, ya. Kalau dulu dia bernama Yonatan, ya, itu sama sekali saya pikir sih tidak ada hubungannya. Bahkan Yonatan itu hanya dimunculkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya tidak pernah yakin karena saya bertanya dia dari gereja mana, dia tidak pernah bisa menunjukkan dia dari gereja mana, ya. Sungguh disayangkan, ya. Artinya orang-orang seperti ini dengan keterangan-keterangan yang tidak jelas ini bisa membahayakan bagi banyak orang. Karena apa? Karena dia mengatasnamakan dulu dia Kristen, apalagi dia bawa-bawa katanya dulu dia pemberita Injil. Ini nggak jelas ini orangnya. Oke, Pak Ulama Muda. Ya, boleh saya menyampaikan mukadimah sebentar? Ya, tafadhal ya akhi, tafadhal, takalam. Masya Allah. Ini yang S3 dari Vatikan ya? S3 dari Vatikan, Bapak ya? Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, gereja Mawar Saron saya sering. Jadi saya tahu betul kekristenan. Oke, Bapak. Kita terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim, dan kali ini kita akan membahas Bapak Saifuddin Ibrahim, dan mudah-mudahan Allahu Yahdik, mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim di akhir penghidupannya mendapatkan hidayah Allah kembali. Ya. Bapak Saifuddin Ibrahim. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, oh gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya, ya. Tolong host diperhatikan, ya. Di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan budak yang tidak diakui, begitu kan? Dan keturunannya Ismail Ahmad Muhammad telah menjadi batu penjuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya, Bapak. Saya katakan demikian, ya. Kalau kita melihat di dalam hadis sahih, ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya jawab. Bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet. Silakan Pak Ulama Muda berikan penjelasan terhadap keterangan yang ngaco yang menyesatkan sekali ini. Seolah-olah bahwa batu penjuru itu adalah menunjuk kepada Muhammad. Silakan Pak Ulama Muda, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Nah, apa yang perlu saya luruskan dari pernyataan Pak Nandar dari pencarian atau hasil pencarian dari Nandar dengan adanya nubuatan akan datangnya nabinya yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab menurut beliau dan menurut penelitiannya tentang Alkitab. Tapi apakah benar demikian? Ada baiknya Pak kita baca bersama-sama ayat yang dikutip oleh Pak Nandar supaya kita dapat menjelaskan secara detail gitu ya. Ayat yang dikutip Pak Nandar tadi. Ya, baik. Oke. Ya, nah, silakan. Oke. Boleh-boleh saja para mu'alaf ini mengklaim ada nubuatan Muhammad di dalam Alkitab. Tapi ingat, kamu jangan menyatakan Alkitab saya palsu. Karena kalau kamu menyatakan kitab saya sudah dirubah, sudah dipalsukan, itu sama saja, sekali lagi, saya ulang lagi ya, menyatakan, sekali lagi kamu menyatakan bahwa nabi kalian itu nabi palsu.
karena kamu mengambil mencari nubuatan nabi kalian di kitab yang palsu. Ini yang Anda harus pahami semuanya ya. Nah, Pak Yusuf bisa ditampilkan sekarang? Ya. Matius 21 ya ayat 43 ya. 42. Oke. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, ya mungkin di mute dulu Pak Ulama Muda. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Oke, ayat ini tidak menubuatkan akan kedatangan seorang nabi atau seorang manusia, tetapi ayat ini berbicara soal Yesus Kristus yang sudah datang itu yang telah menjadi batu penjuru. Tapi oleh karena Yahudi ini menolak tentang Yesus, tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, Yesus inilah yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, apalagi sebagai Allah. Dan hal ini juga ya penggenapan dari kitab Mazmur. Bisa Pak Yusuf buka di dalam Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Ya, Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Oke. Iya. Ayat 22 sampai 23. Iya. Batu yang dibuang oleh, ya di mute dulu Pak, biar nggak dubbing soalnya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Nah iya, jadi di dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang Mesias yang akan datang, yang akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Nah, dan ini juga merujuk ke Yesus Kristus itu sendiri yang adalah batu penjuru itu. Kalau Pak Yusuf silakan dibuka di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11. Di sana lebih jelas. Ya, oke, kita tampilkan ya. Kisah 4 ayat 11. Ya, Tuhan Yesus adalah batu yang dibuang oleh, ya, tolong di mute dulu Pak. Tuhan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya. Nah, iya sangat jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 bahwa batu penjuru itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, ya. Nah, merujuk ke iman orang Kristen, ya, tidak ada lagi nabi selepas Tuhan Yesus. Itu bisa kita baca di dalam Matius pasal 24 ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya tanggapan dari Yusuf Manubulu dan juga si ular muda ya perihal tentang topik batu penjuru yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 42 ya. Dan yang pertama kita tanggapi pernyataan Yusuf ya yang mempertanyakan identitas Ustadz Yonatan Nandar, apakah dahulunya benar Kristen atau tidak. Saya rasa itu bukan suatu hal yang penting ya, tetapi yang sangat penting adalah apa topik yang diangkat oleh Ustadz Yonatan Nandar, yaitu perihal batu penjuru, yang itu sejatinya kalau ditelusuri merujuk kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan kemudian yang kedua, jawaban atau tanggapan dari ular muda saya rasa sangat ngawur sekali, dan itu menandakan sekaligus membuktikan bahwa dia sendiri tidak mengkaji dan menganalisa kitabnya sendiri ya, karena tetap memaksakan bahwa batu penjuru yang dimaksud di Matius tersebut merujuk kepada Yesus.
Sementara tidak ada kata-kata atau nama Yesus yang langsung ditulis di dalam ayat-ayat yang tadi dibacakannya ya. Karena kedua nama yaitu Nabi Muhammad dan nama Yesus itu hanyalah tanda-tanda ya yang ditulis di dalam Alkitab tersebut. Jadi tidak ada tertulis secara jelas. Dan seandainya ada tertulis secara jelas nama Yesus dalam Alkitab, maka tentu banyak umat Muslim yang masuk Kristen ya, dan begitu juga sebaliknya. Apabila tertulis nama Nabi Muhammad secara jelas di dalam Bible, tentulah Kristen bubar ya, hilang dari muka bumi ini. Dan terakhir tadi si ular muda mengambil kisah para rasul ya untuk memperkuat batu penjuru yang mengarahkan kepada Yesus itu. Saya rasa ini malahan bertambah ngawur lagi, karena kita ketahui bahwa kesaksian Lukas dalam kisah para rasul itu sangat lemah ya, karena dia bukanlah murid Yesus dan tidak kenal Yesus ya, tapi dia pengikut Paulus. Kemudian juga kisah para rasul itu bukanlah Injil, tapi hanya surat kiriman Lukas kepada seseorang yang bernama Theophilus. Kemudian juga Lukas menulis Injilnya bukan karena dia menerima wahyu dari Allah, tetapi yang dia tulis diambilnya dari sumber orang-orang yang tidak dikenal, dari saksi mata dan pelayan firman saja. Kemudian dia bukanlah dibukukan dan dikirim kepada Theophilus. Jadi saksi mata dan sumber-sumber yang diambil oleh Lukas ini perlu ditelusuri dan dipertanyakan ya. Saya rasa siapapun umat Kristen tidak akan bisa membuktikan kebenaran itu adalah firman Tuhan ya, kecuali mereka berbohong. Oke, kita lanjut lagi. Bahwa memang nabi setelah Yesus itu tidak ada. Memang ada nabi, tetapi nabi itu adalah nabi palsu. Ya, Pak Yusuf tolong buka di dalam Galatia 1 ayat 9. Galatia 1 ayat 9. Oke, Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke, dengan tegas Paulus menyatakan bahwa jikalau ada kitab yang berbeda yang mereka sebarkan atau yang mereka beritakan, dia adalah orang yang terkutuk. Jadi menurut penegasan daripada Rasul Paulus itu sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi mau itu nabi, mau itu kitab, tidak ada lagi yang bukan nggak ada. Jikalau ada nabi atau kitab yang akan datang, dia adalah orang yang terkutuk. Ya, dikomparasi lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 sampai 19. Bicara soal kitab yang akan ada, dia adalah orang yang terkutuk menurut Rasul Paulus di sini. Nah, sedangkan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19, orang itu akan menambahkan malapetaka bagi dirinya jikalau ia berani memberitakan suatu kitab yang berbeda dengan kitab yang diwartakan oleh rasul maupun itu Injil yang ditulis oleh rasul-rasul Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika Nandar mengklaim bahwa ada nubuatan di Muhammad di dalam Alkitab, itu sangat ngawur semuanya. Tidak ada pernyataan di dalam Alkitab bahwa ada nabi yang bernama Muhammad yang ada nubuatan di dalam Alkitab, itu sama sekali tidak ada. Ya. Nah, sangat jelas tadi bahwa batu penjuru itu adalah atau merujuk kepada Yesus Kristus, ya, seperti mana yang terdapat di dalam Kisah Rasul tadi, ya, sangat jelas bahwa batu penjuru itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam Mazmur tadi sudah dinubuatkan berbicara soal batu penjuru itu, ya. Jadi ini sangat jelas bahwa batu penjuru itu adalah Yesus Kristus, bukanlah seorang nabi atau nabi yang dari seberang, ya. Nandar lucu juga. Saya malah tadi mau ketawa gitu melihat Nandar.
dia sangat antusias sekali ya mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Muhammad gitu. Sedangkan Muhammad sendiri itu tidak bisa membangkitkan, tidak bisa meremukkan, tidak bisa menyembuhkan. Seperti itu, bahkan dia juga tidak mendampingi kita sampai akhir nanti ya, karena beliau sudah wafat. Seperti itu. Oke, arti batu penjuru atau batu fondasi atau batu setting adalah batu pertama yang diletakkan dalam pembangunan fondasi bangunan. Seluruh jenis batu dapat merujuk kepada batu tersebut sehingga menentukan posisi seluruh struktur. Jadi arti batu penjuru juga bisa masuk ke arah fondasi dari sistem dunia. Ya, yang datang dari kerajaan surga itu hanya Tuhan Yesus. Gitu, bukan Muhammad. Mohon maaf ya Nandar ya. Yaitu adalah firman itu sendiri. Ada pada di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu tadi benar juga apa yang Pak Ulama Muda sudah tambahkan di Kisah Para Rasul 4, 11 sampai dengan 12. Saya bacakan kembali, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yang ke-12-nya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini merujuknya ke Tuhan Yesus. Bukan Muhammad tulisnya di sini, Nandar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seperti itu. Lalu ada di firman Tuhan juga yang mengenai akulah kebangkitan, akulah jalan keselamatan. Nggak ada. Di Muhammad di Quran juga tidak ada mengabarkan kerajaan surga atau kerajaan Elohim. Muhammad juga pasti tidak dibaptis seperti itu ya. Tidak ada Quran mengabarkan kerajaan surga. Jadi saya rasa kalau batu penjuru itu untuk Muhammad sepertinya tidak. Dan tidak, bukan sepertinya, dan memang tidak, karena sangat bertolak belakang sekali ya isi Bible dengan Quran itu sendiri. Bahkan Quran juga tidak mengabarkan kerajaan surga itu. Jadi pertanyaan saya, kalau Muhammad yang menjadi batu penjuru, apakah Muhammad meyakini, mengakui, membenarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kan tidak. Quran juga tidak berbicara seperti itu. Jadi saya rasa itu hanya kesalahan Nandar yang mana dia memaksakan diri mencomot-comot firman Tuhan semau-maunya dia, seenak udelnya dia sendiri. Kalau cocok dimasukkan, kalau ada untungnya, kalau tidak mau mengakui, dibilangnya palsu. Seperti itu, saya rasa sih tidak bagus juga ya Pak Nandar ya, hanya mengaku-ngaku saja. Kan Nandar berimannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Tuhan Yesus. Gitu aja, simpel itu aja sih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, baik Ibu Aubrey. Ya, jelas ya, memang inilah ilmu cocomologi, ya, apalagi yang ngaku-ngaku dulu dari Kristen. Ya, saya rasa mereka ini sering senang bertakia, ya. Karena apa? Karena Nandar sendiri tidak mengakui konsep Alkitab. Konsep Alkitab itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi bagaimana kok dia bisa cocokkan apa perkataan Tuhan Yesus itu kok dia nyatakan bahwa itu adalah Muhammad. Berarti dia secara tidak langsung dia membatalkan ayat-ayat Al-Qur'annya, seolah-olah bahwa konsep Alkitab Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu dia harus akui juga gitu loh. Nah ini kalau sudah dibawa ke situ, nanti mereka berkata, wah itu lain cerita lagi. Jadi memang kerjaannya yang mualaf-mualaf ini cuma memutar-mutar balikan dan menyesatkan banyak orang. Ya, kami sangat perlu dan bertanggung jawab untuk meluruskan keterangan-keterangan ocehan-ocehan yang tidak berguna dan menyesatkan ini untuk kita suarakan agar orang Kristen menjadi jelas, ya, dan pembenaran-pembenaran yang dimunculkan oleh yang mengaku-mengaku mualaf ini semua sudah terbantahkan dan itu adalah keterangan-keterangan yang tidak jelas. Oke, kembali saya tanggapi ya. Yang pertama si ular muda kembali menambahkan, tapi masih tetap saja menggunakan Kisah Para Rasul untuk memperkuat argumennya, yaitu mengenai batu penjuru ya, yang dikatakan itu adalah merujuk kepada Yesus.
Sekali lagi saya tegaskan bahwa kisah para rasul itu bukanlah Injil ya, jadi tidak bisa dijadikan dasar, tetapi itu hanyalah surat kiriman Lukas kepada seseorang bernama Theophilus. Jadi sangat sangat lemah sekali kalau itu yang dijadikan dasar. Kemudian juga yang kedua, si Jablaya ya memberikan argumennya dengan mencoba mendeskripsikan batu penjuru tersebut, malahan dibawa ke hal yang bersifat materi ya, seperti halnya pondasi bangunan ya. Dan sebenarnya disitulah kemiskinan dia atau kekurangan pemahaman dia di dalam memahami Alkitabnya sendiri ya. Artinya kurang literasi dan juga kurang pengetahuan sejarah, dan hanya sesat karena kelirumologi ya, akibat otak-atik ayat. Jadi ayat di dalam Matius 21 ayat 42 itu adalah yang mengatakan batu penjuru ya. Jadi artinya itu adalah pertanda. Begitu juga di dalam Bible secara jelas dan gamblang tidak akan ada ditemukan nama Nabi Muhammad atau Yesus itu sendiri ya di Perjanjian Lama, tidak akan pernah dijumpai, hanya pertanda saja. Jadi kalau ada seperti yang dimau si ular muda, tentu bubar ya Kristen ya kalau memang secara gamblang ditulis nama Nabi Muhammad. Namun apa yang terdapat di Matius 21 ayat 42 itu sebenarnya itu ada berkorelasi dengan yang pernah dibahas oleh Ustadz Kainama, yaitu tentang roh kebenaran, yaitu Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 15 dan 26 ya. Itu semuanya ayat tersebut merujuk kepada Nabi Muhammad kalau kita mau jujur dan mau menganalisa berdasarkan original teksnya. Kemudian pernyataan Yusuf Manubulu ya, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ustadz Yonatan Nandar adalah suatu penyesatan atau membelokkan ajaran Kristen. Bukan membelokkan, tetapi kita di sini adalah mencari menggali kebenaran itu sendiri berdasarkan akal kita, dengan menganalisa, mengkaji ya, berdasarkan kitab itu sendiri, dan juga sumber-sumber siapa yang berkata apakah benar firman Tuhan atau hanyalah perkataan-perkataan manusia yang ingin menyesatkan ya. Kemudian dia mengatakan bahwa konsep di Kristen tersebut adalah konsep Tuhan Bapa dan Roh Kudus ya. Itu kan hanya pendapat umat Kristen ya, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas tersebut ya, karena Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah ya. Begitu juga para nabi-nabi sebelumnya, dan itu real adanya semua nabi mengajarkan ketauhidan ya, hanya menyembah kepada Allah yang satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat menyesatkan pernyataan Yusuf Manubulu ini kalau mengatakan Ustadz Yonatan Nandar harus mengakui konsep Trinitas tersebut. Oke, kita lanjut. Silakan Pak, silakan. Oke, sebelum itu saya lagi mau mengomentari dari pernyataan Pak Nandar tadi. Dia menyatakan diskusi antara Nandar dengan Pak Yusuf. Siapa? Pak Abi, Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan bahwa apakah Ibrahim ini bisa berbahasa Ibrani. Nah, dari sini saja, dari komentar Nandar ini sudah menyalahi Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru itu bukan Ibrani yang aslinya, tetapi berbahasa Yunani. Nah, dari sini saja kita sudah tahu
terlalu dalam. Nandar ini sesat dari Alkitab itu sendiri, karena Perjanjian Baru itu bukan ditulis dalam bahasa Yunani. Di abad ke-14 baru adanya penyalinan atau penulisan bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru awalnya bukanlah bahasa Ibrani tetapi bahasa Yunani. Nah, dari sini aja kita udah tahu betapa dalamnya Nandar ini sesat dan menyesatkan orang yang banyak. Jangankan orang yang bersekolah tentang Alkitab, orang idiot pun tahu mana yang asli dan mana bahasa asli dari Perjanjian Baru dan yang bukan asli dari Perjanjian Baru. Ya, itu komentar saya yang kedua. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya bacakan lagi ya, kalau Muhammad itu, kalau Roh Kudus itu di kekristenan itu, jadi kan akan mendampingi kita sampai akhir nanti. Tetapi kalau di Muhammad kan tidak, beliau sudah wafat gitu ya. Bahkan beliau tidak bisa membangkitkan gitu, tetapi beliau akan dibangkitkan seperti itu. Saya bacakan di Yohanes 11 ayat 25, di situ dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Sangat jelas A-nya A besar, di situ berarti otoritas Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, K-nya besar, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu ada di Ulangan 32 ayat 39, saya bacakan. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, D-nya besar, A-nya juga besar. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang telah menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Nah, Muhammad kan di sini tidak, mohon maaf ya Pak Nandar, beliau sudah wafat, beliau tidak bisa mematikan, menghidupkan. Tidak bisa, itu otoritasnya Tuhan Yesus. Jadi saya katakan sangat jelas bahwa batu penjuru itu bukan Muhammad, bukan seperti apa yang Nandar katakan, itu sangat-sangat amat sesat melalui iman kekristenan. Seperti itu Pak Yusuf, Pak Ulama Muda, terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit lagi ya atas pernyataan si Jablay barusan. Ini semakin ngaur dia yang memberikan tanggapan hanya berdasarkan huruf besar dan kecil. Itu diyakini sebagai suatu kepastian untuk mengatakan bahwa Yesus tersebut adalah batu penjuru dan juga juru selamat ya. Ini menandakan benar-benar orang yang tidak paham tentang bahasa itu sendiri, karena bahasa itu adalah bahasa yang dibuat oleh manusia ya, dan siapa saja bisa merubah huruf besar dan kecil. Itulah akibatnya kalau kitab tersebut tidak menggunakan original text ya, maka akan terjadi banyak kesalahan dan distorsi. Nah, kalau di dalam bahasa satu kata itu saja tidak bisa menjelaskan atau mengungkapkan siapa jati dirinya, apalagi satu huruf yang dikatakannya huruf besar dan huruf kecil. Ini sangat ngawur sekali ya pernyataan si Jablay ini. Kemudian dia mengatakan bahwa Yesus menyertai umat Kristen sampai sekarang, sementara Nabi Muhammad tidak, karena beliau sudah wafat. Nah, apakah bisa dibuktikan Yesus itu masih mengikuti umat Kristen sampai sekarang? Sesuatu yang non fisik ya, dicoba untuk dia bawa ke alam yang nyata. Ini suatu pembodohan yang sangat kalau menurut saya ya. Tetapi kalau ajaran Nabi Muhammad, apa yang disampaikan Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran, masih eksis sampai sekarang dan sampai kiamat datang masih akan menyertai manusia. Jadi itulah yang dimaksud dengan menyertai ya. Tetapi kalau umat Kristen mengatakan bahwa roh Yesus yang mengikuti mereka, nah roh tersebut apakah bisa dibuktikan? Kan tidak bisa. Nah, inilah yang tidak bisa kita terima menurut akal sehat kita. Oke, kita lanjut lagi. Mau memberikan tanggapan apa, Pak? Silakan. Iya, Muslim apa Kristen, Pak? Pak Agan, Muslim apa Kristen? Muslim. Oke, silakan. Iya. Iya, ini soal apa namanya klaimnya Nandar ya, soal batu penjuru itu ya. Dia kan pasti punya dasar itu. Dasarnya cocomologi, Pak.
Halo. Cocokmologi itu siapa? Sinandar, Pak. Sinandar. Iya, Oh, iya. cocokmologi ya. Kalau Kristen dasarnya apa? Kalau Kristen kebenaran, Pak. Karena itu Alkitab tadi sudah menjelaskan dari Mazmur, Kisah Rasul 4 ayat 11 tadi sudah ditegaskan. Jadi Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu semuanya benangnya itu satu alur, tidak ada mutar-mutar di tengah jalan, Pak. Jadi Kisah 4 ayat 11 dinyatakan kembali bahwa batu penjuru itu adalah bicara tentang Tuhan Yesus. Karena kebenaran itu sudah tahu bahwa nanti di akhir zaman ini ada orang yang sekelas-kelas Nandar akan memutarbalikkan, makanya ditegaskan kembali di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11. Tadi sudah diulas oleh ulama muda bahwa itu menyatakan Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam Mazmur sudah ditegaskan, sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Jadi Alkitab kami itu Pak sangat jelas. Jadi kalau orang Kristen bicara itu dasarnya kebenaran. Oh, gitu. Kalau ya. Nandar itu bicaranya cocokmologi, Pak. Iya. Kebenaran ya dasarnya. Sekarang gini. Iya. Di Mazmur 118 ya. Iya. Itu nyanyian puji-pujian. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yesus jelas orang Israel. Ya kan? Kenapa? Nah, ini tolong dibaca dari 1 sampai berapa ini? 29. Sudah, Pak. Kita baca itu sudah ratusan kali, Pak. Sudah dan jelas. Kristen cuma nyomot 1 ayat 22 itu saja kan? Iya, Mazmur berapa tadi? Yang dicomot sama Kristen kan cuma 22 saja. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, ya kan? Terus yang lainnya dianggap apa? Ayat-ayat yang lain. Maksud Bapak gimana, Pak? Kristen kan biasa bicara perikop apalah itu. Ya kan? Pertanyaan Bapak jadi ke mana, Pak? Mohon maaf, Pak, diperjelas saja, dipersingkat. Iya. Ya. Baik. Pertanyaan saya, kenapa cuma ayat 22 itu saja yang diambil? Ayat lainnya dianggap apa itu? Gini Bapak ya, topik malam ini adalah pernyataannya Pak Nandar sesuai di Matius 21 ayat 42. Nah itu Nandar pun beliau comot-comot gitu Pak. Iya, sekarang gini ya, saya tak ngomong dulu. Di sini kan di Mazmur 118 itu ada berapa ayat ini? Ada 29. Sedangkan Kristen cuma ambil 1 saja, ayat 22. Yang lainnya itu dianggap apa? Yesus tidak pernah memenuhi penggenapan ini. Kecuali klaim saja. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Suara sorak-sorai dan kemenangan di Bapak Bang Agang Togel di dalam Mazmur 18 ayat 22 itu adalah nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yang akan menjadi batu penjuru itu. Iya benar. Iya. Nah, terus suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. 15 itu ya. Nubuatan kamu paham nggak, Pak? Tangan kanan, kenapa? Enggak. Nubuatan kamu paham nggak, Pak? Nubuatan kan semacam ramalan untuk ke depan. Iya. Jadi di ayat 22 itu bicara soal nubuatan yang akan datang seorang Mesias itu, Pak. Iya benar. Nah, penggenapannya adalah Yesus Kristus. Sebentar. Gimana sih kamu? Ulang. Mazmur 118 itu berapa ayat? Kenapa kok nggak bicara perikop? Ayat-ayat yang lain yang jumlahnya 28 itu dianggap apa? Apa nggak ada hubungannya? Pasti ada hubungannya. Kan? Dari baca dari 1 sampai 29. Kristen comot cuma nomor 22 toh. Pak, bukan comot Pak. Kalau firman Tuhan semua kita imani. Bukan ya, maka comot. dari itu
Maka dari itu Ibu, saya mau tanya, apakah Yesus memenuhi penggenapan ini? Misalnya contoh nomor 15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tidak ada kejadian itu yang digenapi Yesus. Kemudian apa namanya ini? Jadi intinya pertanyaan Bapak apa? Gitu aja Pak, supaya jelas. Intinya saya sesuai Mbak, itu Nandar. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan dan Pak Ulama Muda juga sudah jelaskan. Di Kisah Para Rasul itu nubuatan yang jelas untuk Tuhan Yesus mengenai batu penjuru itu. Di situ dikatakan tiga keselamatan. Pak Yusuf, tolong buka di Efesus pasal 2 ayat 20. Efesus 2 pasal 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jelas di sini mau itu nabi, mau itu rasul, Yesus itu ada di atas para rasul dan nabi yang dibuang sebagai batu penjuru. Ya. Jadi soal batu penjuru ini bukan berbicara soal nubuatan seorang nabi atau seorang manusia yang akan datang, tetapi batu penjuru itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri yang melambangkan keselamatan itu. Yang lain beranggap apa? Bukankah dari tadi saya sudah bilang? Iya, inti dari pertanyaan kamu apa? Kenapa? Inti dari pertanyaan kamu apa? Inti dari pertanyaan saya itu, kapan Yesus menggenapi itu? Bukankah Mazmur seperti yang sering saya katakan tadi, 29 ayat cuma dicomot satu sama Kristen. Nah, berarti Bapak mencomotnya hanya satu juga. Bapak tidak melihat di yang lain. Iya, karena Bapak berpatokan pada hal itu. Bagaimana nggak bisa, firman Tuhan nggak bisa Bapak tadi barusan mempraktekkan hal mencomot-comot. Bapak tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang lain. Itu kan Bapak mencontohkan bahwa Bapak mencomot. Seperti itu. Justru Kristen yang mengabaikan 28 tidak bisa Pak. Kalau Bapak seperti itu kok tidak Bapak. Bisa bagaimana? Tidak bisa karena Bapak tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang lain. Gini ya, lihat ya. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sejujurnya aku pukul mereka mundur. Nomor 10 itu ya, Mazmur 118. Mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Aku pukul mundur mereka mengelilingi aku seperti lebah. Pak Agar, di sini kan menjelaskan, mengenai penjelasan batu penjuru, Pak. Ibu, yang loh, itu tadi bukti firman Tuhan sudah dibacakan oleh Pak Ulama Muda. Masa nubuatan digenapi dengan ayat saja? Kan lucu, nggak ada buktinya. Bukan ayat yang menggenapi dari nubuatan itu, tetapi Yesus Kristus yang menggenapi dari nubuatan itu, Pak. Sekarang gini, Yesus hadir di dunia apa enggak menurut Anda? Sebentar ya. Kita bahas Mazmur, jangan lari-lari dulu kemana-mana. Ya, kitab Mazmur itu menubuatkan akan kedatangan Mesias, Pak. Jangan loh, kedatangan Mesias. Kamu? Yo, saya yang harusnya gimana sih kamu? Mereka seperti lebah. Aku pukul mundur mereka. Apa yang dipukul sama Yesus? Apa yang dipukul sama Yesus? Nubuatan itu apa sih, Pak? Nubuatan itu apa, Pak? Biar dibantu Pak kasih karunia aja Bu Obri. Itu validnya pertanyaan Pak Agan itu valid. Ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau Nandar menunjuk ke ayat Matius 21:42 bahwa itu nubuatan, itu sudah gagal total. Karena 21:42 itu bukan nubuatan lagi, itu sudah tergenapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sebagai batu penjuru, kan begitu. Nah, kemudian dari mana nubuatan itu? Makanya di situ tertulis. Artinya itu sudah tergenapi dari yang tertulis di Perjanjian Lama, yaitu yang di Mazmur 118. Nah, pertanyaan Pak Agan tadi, kenapa tidak semua kita baca begitu? Kami sudah baca semua, Gan, ya.
Kami sudah baca semua. Diam dulu. Ya, kami sudah baca semua, ya, dan itu sudah terkoneksi dengan baik. Bahkan rasul-rasul terdahulu itu seperti Matius dan sebagainya itu kan sudah dikatakan seperti tertulis. Arti kata seperti tertulis berarti sudah ada tertulis di Perjanjian Lama, gitu loh. Nah, Perjanjian Lama yang mana? Yaitu di Mazmur 118. Nah, pertanyaan Anda, kenapa kita tidak kutip semua? Ingat, lihat Anda periskopnya itu, ya. Anda harus pahami, ya, dalam kekristenan itu nubuatan itu kadang-kadang dari nyanyian itu sudah timbul nubuatan. Yang namanya nubuatan itu tidak secara gamblang dikasih tahu, ya. Dari nyanyian di situ nanti akan terselitlah suatu nubuatan. Bukan ayat ini saja, ya, banyak sekali. Iya, sebentar. Ini Yonatan Nandar sudah ada nih. Selamat malam, Pak Yonatan Nandar. Selamat malam. Salam khafirin. Assalamualaikum, Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz Nandar sama Agan Togel, Tolek. Aku boleh ngomong gak nih? Kalau aku ngomong jangan di mute ya. Salam sadar. Dengarkan dulu. Salam. Kalau ngomongnya ngawur ya di mute. Nah, ini nggak objektif. Orang Kristen loh masuk ke channelku, channelnya G Media Channel, nggak ada yang di mute. Kalau ngawur di mute lah, Pak Nanda. Itu omonganmu, tapi faktanya lebih kejam. Ngawur tidak ngawurnya seseorang itu biarkan netizen yang melihat. Nggak boleh. Iya kan? Itu namanya peraturan kamu. Aku jelaskan nih. Bentar. Kan? Pak Nandar, itu tidak sepadan dengan ilmumu. Halo, ngomong satu-satu dong. Rame-rame gitu, Kristen. Oh, dia mute kan? Di mute kan? Giliran saya ngomong. Payah nih gua. Tidak ada yang mute. Pak Nandar, jangan fitnah ya. Iya. Ini. Izinkan saya ngomong kalau gitu. Izinkan saya ngomong kalau gitu ya. Oke, sebentar Pak Aceh. Izinkan saya ngomong. Oke, silakan Pak Nandar. Izinkan saya ngomong. Oke ya. Jadi Matius 21 ayat ke-42 itu adalah nubuatan tentang ya ruah Ahmed, tentang ruah kebenaran, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termaktub di dalam surat As-Saff ayat ke-6 ya. Wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa alaihissalam bersabda kepada bangsa Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku, Yesua HaMasyiah, adalah Rasulullah, utusan Allah, seorang nabi, ya, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi yang datang setelahku yaitu ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, yang merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Nah, berkenaan dengan Matius 21 ayat ke-42 ini teman-teman, saya berdoa kiranya teman-teman ini dijamah, dilawat Tuhan, sehingga kiranya dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin, haleluya, pujilah Tuhan. Baru Hashem, baru kata Pak Nandar tadi. Sebentar, jangan dipotong dulu. Pak Nandar Jangan tadi itu dulu, ayat berapa tadi yang di Quran itu? Yang di Quran itu tadi Pak Nandar, ini biar saya buka, biar saya baca. Dulu, kita jawab dulu yang ayat ini dulu. Belum selesai. Aku belum ke poinnya ini. Sudah. Jangan panjang. Ini satu ayat dulu. Nah, ini kita nggak objektif ini. Ayat Quran tadi yang dikutipnya itu lucu itu, ayat Al-Quran yang dia kutip itu menarik itu. Surat 61 ayat ke-6 Paskot. Oke, 61 ayat 6 ya. Iya, betul. Dengarkan saya dulu. Jangan di mute dulu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu ya. Kenapa Anda takut dengan penjelasan saya? Sementara sudah dijelaskan, sekarang kami jawab, Nanda, satu-satu kami jawab. Anda dulu dijawab dulu. Saya belum selesai. Terus Anda
Tujuannya apa membuat judul Ustadz Dandar Matius 21 ayat 42 ketika orangnya datang Nah, malah itu yang harus kita jelaskan. Itu yang harus dijelaskan. Ya, itu. Anda Makanya saya harus menjelaskan sampai sudah selesai Anda tadi kan. Kenapa kalian takut? Saya belum selesai. Bukan takut. Saya belum selesai kalau menjelaskan. Takut kita tidak membuka live ini, Pak Nandar. Kalau takut kita tidak membuka live ini, jangan framing. Terus kenapa? Silakan. Terus kenapa Anda mengkat saya? Silakan. Saya belum selesai menjawab. Silakan. Nah, gitu dong, ya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah? Oke ya. Nah, dengarkan yang lainnya ya, supaya kiranya menjadi berkat. Dan Anda kiranya nanti bertobat karena kerajaan surga telah dekat. Haleluya. Kata Yesus kepada mereka, iya, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini siapa batu penjuru itu? Ya, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku itu adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat agung, rumah yang sangat mewah, ya, rumah yang sangat bagus. Ketika itu orang-orang mengelilingi rumah itu dan berkata, alangkah indah sekali ya rumah ini, alangkah bagus sekali rumah ini, alangkah megah sekali rumah ini. Tetapi kok ada di pojok sana itu batu yang tembok yang kosong. Andaikan ada ya batu penjuru atau labina yang menggenapinya, alangkah sempurna sekali. Kata Rasulullah, akulah labinah itu, akulah batu penjuru itu, la nabiyya ba'da khatamun nabiyyin. Aku adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahku. Nah, itu adalah berkenaan dengan Matius 21 ayat ke-42. Dan kita harus mengetahui bahwa Rasulullah adalah keturunan dari Ismail. Ismail ini adalah salah seorang nabi yang dibuang oleh Abraham, Sarah gitu kan. Karena kecemburuan Sarah terhadap Hajar, yang Hajar dapat melahirkan seorang putra, sedangkan Sarah pada waktu itu tidak. Ngawur. Nah, sebentar dulu, jangan katakan ngawur, saya belum selesai. Nah, setelah itu ayat ke-42-nya, 43, sorry. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Akan diambil daripadamu itu siapa? Yesus berbicara kepada siapa? Ya, tentu berbicara kepada Bani Israel pada saat itu. Kita harus pahami dan sepakat dalam hal ini. Sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada Legoyim Yoshi. Goy itu adalah goy itu adalah orang. Kalau goyim adalah suatu bangsa, ya, yang di luar Bani Israel itu disebut goy. Untuk satu orang. Kalau untuk suatu umat disebut goyim, di luar bangsa Israel. Jadi tertera jelas di dalam Matius 21 ayat ke-43 bahwa kerajaan Allah itu, estafet ya, syariah itu akan diambil daripada Bani Israel. Kepada siapa? Legoyim Yorsi, yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Dengarkan saya dulu. Ayat ke-42 dan ke-43 ini saling keterkaitan. Oleh karenanya saudaraku, untuk mengaburkan nubuatan ini, saudara bisa cek sendiri ya di dalam Alkitab saudara maupun di dalam Alkitab online, maka ada ayat tambahan di ayat ke-44. Agak dipercepat ya, Pak Nandar ya. Agak dengarkan saya dulu. Panjang kali. Agak dipercepat. Panjang kali, Pak. Gantian dulu, dia gantian dulu, nanti Anda bantah lagi, Nandar. Saya percepat, saya percepat ya. Coba Anda lihat, kalau di sini ada yang bisa share screen Matius 21 ayat ke-44. Di situ ayat tambahan kurung kurawal, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Ini kalau di dalam Alkitab terjemahan Dunia Baru tidak ada ayat ini, kosong. Kenapa? Justru diadakan di dalam Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia atau sejenisnya selain dari Alkitab terjemahan Dunia Baru untuk mengaburkan nubuatan ini. Ingat, ini berkenaan tentang nubuatan kerajaan Allah akan diambil dari Bani Israel.
Dan kalau teman-teman Kristen menyatakan bahwa batu penjuru ini adalah Yesus, itu adalah ketololan yang sangat tolol. Kenapa saya katakan demikian? Kamu yang tolol. Udah ya Pak. Sebentar, Pak, sebentar. boleh saya dulu ya. Boleh. Kamu yang tolol. Kamu bahasa kamu belum besar, kamu tolol. Dia sengaja mancing. Dia sengaja mancing. Kamu yang tolol. Kamu yang tolol. Saya disuruh Pak Yusuf untuk ini, untuk angkot. Saya disuruh Pak Yusuf dulu, untuk satu persatu saya tuntun. Sebentar ya. Nah, gini, sebentar ya. Di dalam Galatia 5 ayat 9. Udah cukup lah Pak Nandar, udah cukup ya. Cukup Nandar, kamu tolong Nandar. Galatia udah cukup ya Pak Nandar. Sudah ada Nandar, udah cukup ya. Kasih itu sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kenapa Anda yang katanya ditunjuk oleh Roh Kudus tidak punya kesabaran? Saya sedang menjelaskan kenapa Anda udah cukup ya Pak Nandar. Sejahtera, penyabar, penguasaan diri, kesetiaan. Aku ya, ini karena orang kamu memang sengaja memancing. Damai di hati lawan saya. Bukan takut, karena kamu sengaja memancing, Pak Nandar. Tidak begitu ya, Pak Nandar ya. Belum memancing, dengarkan saya dulu ya. Dengarkan ya. Terakhir. Santai aja ya, santai. Jangan lari ya. Nandar jangan lari ya. Pak Kacek. Jangan panik, jangan panik. Bukan panik. Jangan panik. Aduh, gimana sih? Bukan panik, sebentar, jangan panik, jangan panik. Karena Muhammad nggak pernah dibaptis. Panik ini kajian ya. Muhammad nggak pernah dibaptis. Panik, karena kamu berdusta. Tidak ada kata Muhammad di surat As-Sof ayat 6 tadi itu. Yang ada kata Ahmad. Kamu jangan berdusta. Iya, bohong saja. Nandar. Kamu itu menipu publik. Memang sengaja ini karena dia tidak bisa apa? Iya. Tidak bisa menjaga. Dia habis ngomong panjang dia lari. Tidak boleh. Di sini. Jadi di sini tidak ada kata Muhammad di sini. Di sini ada kata Ahmad, huruf original teksnya juga Ahmad. Jadi jangan berbohong di sini, jangan dibiarkan manusia berbohong. Dia itu pendusta, ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya ya. Kita sudah dengarkan secara lengkap pembahasan tentang batu penjuru yang terdapat di Matius 21 ayat 42, dan Ustadz Nandar juga pada akhirnya coba menjelaskan berdasarkan original teksnya secara ringkas ya dan ilmiah tentunya, namun tetap ditolak dengan keras oleh kaum kadal ini dan pada akhirnya di-kick keluar dari roomnya Manuk Bulu. Dan begitu juga yang lainnya semuanya keroyokan, termasuk itu si Cornelius ya yang punya mulut becek. Dan kita sudah tidak heran lagi dengan si Cornelius ini. Dan yang perlu terkesan tadi saya komentari adalah pernyataan si kasih karunia tadi ya. Di sisi lain di awal-awal yang lainnya memberikan komentar bahwa mereka menuntut Nabi Muhammad secara gamblang di dalam Bible, khususnya di Matius 21:42 tersebut. Namun si kasih kurnia ini mengatakan bahwa di pujian-pujian itu pun hanya mengisyaratkan. Nah, di sisi lain satu menuntut yang tertulis secara nyata, yang satu mengatakan ada isyarat. Itu bisa dikatakan adalah petunjuk. Nah, ketika dihadapkan ke Matius itu sendiri, mereka menolak. Nah, inilah kengelesan para kaum kadal ini ya dalam membahas kitabnya sendiri. Kemudian sebenarnya permasalahan ini adalah tentang konsep keselamatan sebenarnya ya bagi Kristen, dan bagi kita umat Muslim tentu hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala setelah kita di akhirat nantinya. Nah, kalau para pendapat ilmuwan dunia ya yang notabene adalah non Muslim, perlu saya bacakan di sini untuk diketahui apabila konsep ketuhanan menurut Kristen yang dipakai, maka itu akan tertolak secara akal pikirannya sehat, secara logis ya. Contohnya Sosianus pada tahun 1539 sampai 1604, dia mengatakan bahwa jika pengorbanan Yesus adalah mutlak dan tidak terbatas meliputi segalanya,
maka manusia boleh bebas penuhnya berbuat sesuka hatinya. Dan tentu ini sangat menyalahi norma kehidupan dan fitrah manusia ya. Dan jika doktrin penebusan dosa benar, maka hukum Tuhan tidak lagi berlaku mengikat hamba-hambanya, karena hukuman atas segala dosa telah dibayar oleh Yesus. Kemudian pendapat Dr. Cruden Alexander ya, bahwa untuk tujuan pengorbanan seperti itu yang ditimpakan kepada Yesus dengan penderitaan dan kesengsaraan yang mengerikan itu sangat memuakkan bagi pemikiran manusia modern, dan jelas dianggap suatu doktrin yang sangat menyeramkan bagi manusia ya. Kemudian pendapat Dr. George Bernard Shaw, saya lebih suka memikul tanggung jawab normal saya. Tidaklah baik bagi saya untuk membebankan dosa-dosa pada kambing hitam penebus dosa, apabila saya tahu bahwa hal itu sama sekali tidak merugikan saya. Kemudian juga pendapat William Ellery Craig ya, pada tahun 1780 hingga 1842, ilmuwan ini mengatakan pengorbanan itu seharusnya manusia yang melakukan untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk manusia. Jika Yesus Tuhan, mengapa justru Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk manusia? Dan ini tidak masuk akal sehat. Tuhan dapat saja mengampuni dosa-dosa manusia dengan tidak menggunakan cara-cara yang sangat keji. Kemudian juga pendapat ilmuwan Fausto Paolo Sozzini ya, pada tahun 1539 hingga 1604, katanya Kristus tidak mungkin memberikan penebusan dosa yang infinite atau tidak terbatas terhadap dosa seluruh manusia, karena menurut Injil dia menderita di salib hanya dalam waktu yang sangat singkat. Betapa besar pun penderitaannya yang singkat itu tidak punya arti bila dibandingkan dengan penderitaan abadi yang mungkin ditanggung oleh manusia. Apabila dikatakan penderitaan yang ditanggung oleh Yesus lebih besar karena tidak terbatas sebagai Tuhan, tentu penderitaan yang ditanggung Yesus itu relatif sangatlah kecil sekali, bahkan sama sekali tidak berarti apapun juga. Nah, itulah pendapat para ilmuwan dunia yang notabene adalah non-muslim ya, terhadap konsep ketuhanan penebusan dosa tersebut. Jadi bagaimanapun usaha Kadal ini untuk menuhankan Yesus secara tidak langsung tetap saja tertolak berdasarkan akal pikiran yang sehat dan juga berdasar fitrah manusia itu sendiri yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini semakin memperluas pengetahuan kita. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.